Halo bos geng, persaingan mobil subcompact SUV itu semakin ketat nih. Sebelumnya udah ada Rocky, Race, dan juga WRV. Tapi kali ini Suzuki ngeluarin mobil barunya, yaitu adalah nih, Suzuki Fronx. Kayak gimana bentuknya, kita akan kulik lebih dalam. Gua Hadi, welcome back to Mobil 123. Nah bos geng, pertama-tama kita akan bahas dulu dari fascia depannya nih. Kalau bisa dilihat ya, depannya tuh mengingatkan kita sama Suzuki Grand Vitara. Kalau lihat dari headlamp ya, tapi dengan wajah yang baru nih. Dengan grill honeycomb, terus kemudian juga ini lampu utamanya di bagian bawah. Kalau yang atas ini sebagai DRL dan juga lampu sennya. Nah kalau ini, tadi udah kita sebutin juga, ini ada lampu utama. Dia bisa high beam dan juga low beam. Plus dia tuh ada adaptasi, kalau misalnya kita jalan malam, gelap, dia akan otomatis akan naik ke high beam sendiri. Tapi kalau di depan ada mobil, dia akan turun lagi ke bagian low beamnya. Nah terus ini juga masuk ke bagian grill macam kayak honeycomb gitu, berwarna piano black, terus ada list chrome di bagian tengahnya ini sebagai pemanis. Jadi aura futuristiknya itu masih dapat dan kesan modernnya juga masih dapat. Nah bos geng, kalau di bagian bawah ini ya wajar lah, pasti bolong, dan juga di grillnya ini bolong juga karena ini adalah area pendinginan yang dimana di belakang sini tuh pastinya ada radiator, terus juga ada kompresor untuk memasok udara yang lebih banyak ke dalam mobilnya. Nah kalau di bagian bawah sendiri nih, ini yang gue suka nih, dia ada semacam lips di bagian bawahnya, bertemakan ada aksen warna silver di sini, tapi ini bahannya nggak halus atau mengkilap atau gloss, ini doff nih, kasar. Nah kalau lips di bagian bawahnya nih ala-ala ada motif karbonnya di bagian kiri dan kanan sama tengah, tapi ini berwarna gloss nih, ini ada warna silverstone gitu. Cakep sih menurut gue, jadi mobilnya lebih manis lagi. Lari ke bagian sampingnya bos geng, ini nih yang sebagai titik penentu utamanya, yaitu mobil ini tuh berdesain atau bertema itu adalah SUV coupe, atau bisa dibilang belakangnya tuh lebih landai. Jadi memang tegas banget bentuknya, di samping tuh udah ada cladding plastik atau over fender. Ini menekankan banget kesan SUV-nya. Terus di bagian atas macam ada roof rail, ini yang bikin cakep sih sebenarnya. Jadi pemanis-pemanis buat menekankan kalau mobil ini sebenarnya adalah SUV gitu loh. Yang paling gue suka itu di bagian perpaduan warna two-tone-nya. Ini ada dua warna ya. Jadi atasnya itu hitam, bagian bawahnya ini warna kedua, dan di bawahnya juga ada cladding plastik nih yang ditambahin pemanis berwarna silver nih di bagian bawahnya nih. Nah kalau ngomongin soal velgnya sendiri, karena yang kita review ini adalah tipe SGX atau tipe yang paling tinggi, dia warna velgnya itu sewarna. Dia itu ada 3 tipe, yang SGX, GX, sama GL. Nah yang paling tinggi itu SGX yang ini. Jadi warna itu satu nada gitu, bentuknya berwarna apa ya, bisa dibilang, ini kalau dibilang hitam juga enggak, tapi lebih ke gunmetal. Terus velgnya itu menggunakan velg ring 16 dengan profil ban 195/60. Mobil ini juga bisa dibilang punya ground clearance yang cukup tinggi ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini gapnya juga cukup jauh. Yang paling gue suka karena mobil ini berdesain coupe di bagian belakangnya nih teman-teman. Ini ada kaca kecil di bagian belakangnya. Sebenarnya ini mungkin fungsinya buat ngelihat di bagian belakang ya. Jadi kalau penumpang belakang mau nengok ke belakang itu nggak susah banget. Tapi walaupun memang kaca kecil, tapi ini juga sebenarnya cukup berguna. Kalau dari samping, ini kelihatan banget ada spoiler belakangnya. Cakep ya teman-teman ya. Kalau bagian belakangnya sendiri nih punya hal yang menarik dan enak banget buat dibahas, karena menurut gue ini desainnya fresh banget, baru. Nih ya, lampu stop lamp itu nyala nyambung dari kiri ke kanan. Ini bentuknya ini semua LED udah. Terus dengan motif apa ya kita ngomong ya, di sini kayak titik-titik patah-patah gitu. Terus di belakangnya atau di dalam ya, itu tuh bertemakan black smoke gitu, cakep. Terus di bagian bumpernya kiri kanan ini ada cat eye. Nah jadi kalau misalnya ini cat eye ini sebenarnya atau reflektor itu fungsinya kalau malam misalnya si pengemudi ini lupa menyalakan lampu, jadi kalau misalnya dari belakang kita ngedim, dia akan kelihatan semacam kilauan cahaya, tapi sebenarnya ini bukan lampu yang nyala gitu loh. Nah di bagian bawahnya sendiri, di bumpernya, ini yang sebenarnya yang menarik, karena menurut gue di sini ada semacam ala-ala diffuser yang sebenarnya nggak bolong di bagian sini, tapi bentuknya seperti diffuser. Jadi ini mempertegas kesan kokoh SUV-nya sih menurut gue. Terus juga di bagian atas ini adalah sensor kamera mundur, yang dimana nanti ada terkoneksi ke bagian head unit, jadi bisa ngelihat bagian belakangnya nih. Karena memang basicnya mobil ini tuh udah ada ADAS, dan ADAS itu cukup lengkap teman-teman. Terus kita pindah ke sini, ini ada wipernya. Jadi fungsi itu karena dia modelnya melandai, ini itu berguna banget kalau misalnya kena hujan. Biasanya kan kalau misalnya city car atau SUV biasa itu kan rata-rata kaca rata ya. Nah ini coupe, jadi butuh pembersihan di bagian kaca belakang ya, karena kalau hujan udah pasti kena air nih. Jadi emang wajib sih sebenarnya dipakein wiper belakang nih. Terus di bagian atas tadi udah kita bahas juga, ada spoilernya yang dimana di sini juga ada lampu remnya nih. Nah ini sensor-sensor nih, ini ada sensor nih di sini nih, kamera nih, sensor kamera buat mendeteksi ADAS ya. Terus manis-manisnya hanya emblem, di sebelah kiri ada Fronx dan juga nih logo hybridnya. Langsung aja kita buka bagasinya, seberapa besar kapasitasnya.
Kalau ngomongin kapasitas bagasi ya sebenarnya bagasi ini cukup luas, tapi mungkin kekurangannya adalah dia tuh tidak rata lantai, jadi ke dalam yang dimana kita tuh kalau mau masukin barang semacam lebih effort sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita tuh muat banyak aja di dalamnya. Ini kayak ngangkut karung beras atau galon air, itu sih muat semuanya banyak nih masuk ke sini ya. Terus di bagian bawahnya ini ada tutupan itu ada ban serepnya nih teman-teman. Ban serepnya itu velg kaleng, jadi nggak sama kayak velg yang nempel di mobil ini. Kalau di sebelah kanan ya ini ada penutup yang bisa kita buka. Ini ada semacam kunci-kunci dan juga dongkrak. Jadi kalau misalnya kenapa-napa di jalan, kita bisa dongkrak sendiri nih teman-teman. Cukup lengkap sih sebenarnya mobil ini isinya. Terus mobil ini juga ada tonneau covernya yang bisa dicopot teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tali. Kalau kalian nggak butuh, nah kalian bisa copot dan bangkunya bisa dilipat nih bos geng. Tuh, kalau kalian butuh akomodasi barang yang lebih luas lagi, bangkunya bisa dilipat. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Suzuki Fronx nih. Gue lagi ada di kursi pengemudi. Nah, kita akan bahas lebih detail di dalamnya nih. Yang pertama-tama, gue suka banget sama tema interiornya nih. Dia tuh bermotif two-tone, ada warna coklat dan juga semacam brown gitu sama hitam. Mantap nih, tapi walaupun di bagian dashboardnya itu mengingatkan gue sama Suzuki Baleno. Jadi di sana tuh mirip-mirip sih sebenarnya. Dia sudah menggunakan head unit 9 inci dengan konektivitas smartphone, bisa Bluetooth, jadi kayak Android Auto udah bisa, terus juga Apple CarPlay juga udah bisa. Di bagian bawahnya AC-nya juga udah digital, walaupun masih pakai tombol biasa nih, tapi sudah climate control. Jadi enak nih kontrol dari sini nih. Bagian cluster tengah atau speedometer dia masih analog, tapi di tengahnya ada MID-nya nih yang bisa ngelihat nih sensor-sensor di bagian sininya, terus kayak ngelihat ADAS-nya aktif apa enggak bisa dari sini juga. Plus standar Suzuki yang paling gue suka itu adalah mobil ini udah ada HUD-nya. Tuh, tinggal pencet, dia nongol tuh di situ tuh. Membantu kita saat mengemudi, jadi kita nggak terlalu fokus mata tuh nggak terlalu sering berpindah-pindah ke speedometer kayak ini. Jadi kita tinggal lihat aja nih dari layar HUD-nya. Mantep nih teman-teman. Nah bos geng, karena mobil ini adalah mobil tipe tertinggi atau SGX, dia tuh transmisinya otomatis. Dia tuh udah ada pedal shift-nya nih teman-teman di bagian sini nih. Nah, sebelah kanan ini untuk masukin gigi atau naikin gigi. Pemindahan gigi untuk naik, yang sebelah kiri ini kita pencet dia nurunin giginya nih. Terus di sini di setir ada tombol-tombol yang cukup oke juga. Ini buat ngaktifin lane departure warning ada di sini nih. Terus juga kalau adaptive cruise control juga bisa mobil ini nih. Tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kanan nih, tes tinggal dia udah nyala. Di bagian speedometernya tinggal naik turunin aja nih. Dan mobil ini gue tekenin sudah adaptive cruise control. Jadi mobil ini bisa berhenti secara otomatis kalau di depan ada objek, dia bisa melanin speed dan sampai berhenti, dan dia bisa jalan lagi mobilnya secara otomatis kalau misalnya benda di depan kita sudah bergerak. Mantap nih. Nah bos geng, kalau kalian butuh yang lebih simpel lagi, sebelah kanan setir ini ada tombol-tombol yang bisa memudahkan kita untuk mengoperasiin fitur-fitur yang ada di mobil. Salah satunya tadi udah gue sebutin ya, HUD. Kita tinggal pencet di sini. Terus traction control buat mati nyalain ada di sebelah kanan juga. Buat nyalain alarm parking sensor, ini bisa juga kita matiin dari sini, tinggal pencet doang kalau kalian nggak suka yang berisik kalau lagi mundur. Terus juga ada lane keeping assist di sini. Jadi beberapa fitur untuk menonaktifkan ADAS itu ada di sebelah kanan sini nih teman-teman. Buat kita yang awam yang agak ribet gitu untuk ngoperasin layar atau tombol-tombol yang ada di sini, kita tinggal pencet aja di sebelah kanan ini. Kita lanjut. Ini kan posisi duduk gua dengan tinggi 173 cm. Surprisingly, kursinya ini emang Asia fit banget. Di gua nih cukup meluk ya, dan empuk terutama. Di bagian kiri kanan nih kita nggak berasa longgar, masih pas aja buat ukuran badan gua. Cuman memang di sini gua agak ngerasa sedikit kurang nyaman itu di bagian headrest. Gue gak tau ya, mungkin beda orang beda perspektif ya, tapi kalau gue sendiri sih kurang suka sama posisinya aja. Tapi kalau dari segi keempukan, ini tuh sama-sama empuk, sama kayak di bagian pantat dan juga punggung joknya. Nah teman-teman, kalau kalian mau cari posisi duduk yang ergonomis, sebenarnya mobil ini tuh bukan hal yang sulit untuk dicari ya, karena setirnya juga udah teleskopik tuh, dan tilt enak nih. Jadi bisa ngatur sendiri untuk nyari posisi duduk yang ergonomis. Di bagian tengah itu udah ada tempat penyimpanan nih, konsolnya nih. Dan ternyata handbrake-nya masih pakai handbrake tarik nih sistemnya. Kalau mobil-mobil lain kan biasanya udah pakai electric parking brake ya, pakai tinggal tarik atau pakai tombol. Nah bos geng, kalau ngomongin soal fitur-fitur, mobil ini juga sudah disematkan beberapa fitur yang cukup oke juga nih. Salah satunya adalah ADAS-nya, yaitu dari Suzuki Safety Support. Itu ada 12 di dalamnya, termasuk ada lane keeping assist, lane departure warning, terus juga adaptive cruise control yang tadi udah dibahas juga, dan beberapa fitur-fitur lainnya seperti kamera 360 juga udah ada. Jadi kalian bisa lihat di layar nih. Terus juga ada wireless charger di bagian tengah, yang sebenarnya fitur ini salah satu fitur yang sebenarnya di mobil sekarang ini dibutuhin juga. Kalau kita kelupaan bawa kabel, kita bisa ngecas dari wireless chargernya. Terus mobil
mobil ini sudah dibekali airbag sebanyak 6 titik. Jadi di semua tipe ya, dari mulai SGX, GX dan juga GL itu udah pakai airbag 6 titik. Jadi aman banget nih untuk menghindari impact atau tabrakan yang terjadi. Tapi amit-amit, namanya kita nyetir mobil, kita juga pasti nggak bakal mau dong ngalamin kecelakaan di jalan, ya nggak? Ngebahas soal akomodasi penumpangnya bos geng. Surprisingly mobil ini cukup luas. Sebenarnya kalau dari luar tuh kelihatannya kayak mobil ini kecil ya, tapi ternyata duduk di dalamnya tuh berasa luas banget nih bos geng. Nih ya, kita ukur aja nih akomodasi penumpangnya dari legroom sampai ke headroom. Nih. Legroomnya itu sekitar bisa dapat 9 jari. Ini cukup oke banget nih. Dan headroomnya 10 jari juga nih teman-teman. Cukup gede nih, luas untuk ukuran gue ya. Tinggi badan gue 173 cm. Dan posisi duduknya ini juga terbilang nyaman menurut gue. Karena kaki nggak terlalu gantung banget. Dan joknya tuh empuk banget nih. Ini suka nih gue nih. Ini model-modelan begini. Terus headrestnya bisa diatur juga. Dia tuh headrestnya ada 3. Jadi mungkin ini bisa dibilang 5-seater. Karena tengahnya ini ada headrest juga. Itu sih material kulitnya ya, ini cukup nyaman. Dan itu tadi empuk mobilnya, jok ya, jadi nggak keras gitu modelannya. Nah, terus di bagian belakang ini juga udah double blower nih teman-teman, di bagian konsol tengah. Tapi di bagian belakangnya ini ada AC nih yang bisa kalian atur sendiri nih. Terus kalian nggak perlu rebutan ngecas karena udah ada soket USB buat ngecas, Type C, Type 2, dan ada USB port biasa nih di sini nih. Jadi tinggal colok aja di bagian belakang. Mantap. Suzuki Fronx ini dibekali mesin 4 silinder segaris berkode K15C mild hybrid automatic transmission untuk tipe GX dan juga XGX nih bos geng. Tenaga sendiri itu bisa tembus di angka 100,6 PS dengan torsi 135 Nm. Sedangkan untuk yang tipe GL manual, mesinnya sendiri menggunakan K15B dengan tenaga sekitar 104,7 PS dan torsinya itu sebesar 138 Nm. Nah bos geng, berhubung mobil ini hybrid adalah mild hybrid, kalian pasti bertanya-tanya di mana sih posisi baterainya. Ternyata posisi baterainya itu masih sama dengan XL7, yaitu ada di bawah jok penumpang depan sebelah kiri. Nih, di bagian sini nih. Nah bos geng, demikianlah review singkat kita tentang Suzuki Fronx di depan kita ini nih. Kita belum bisa membahas secara detail karena memang waktu yang terbatas, dan kedua kita juga akan meminjam nanti mobilnya ini secara langsung. Jadi setelah launching, jadi kita bisa juga merasakan impresi berkendaranya seperti apa, handlingnya seperti apa, dan juga tenaganya seperti apa. Nah kalau begitu bos geng, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.mobil123.com dan juga sosial media kita di Mobil123 untuk berita terkini. Taufik Walhidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.